Salam Pak Bintang dan rekan-rekan sekalian. Saya Mila Putri Herianto dan di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya di mata kuliah Introduction to Graphic Design, yaitu membuat logo dari sebuah perusahaan yang bernama Oxidance. Maka dari itu, tanpa berpanjang-panjang dan bertele-tele lagi, mari kita mulai saja presentasi singkat saya ini. Hal pertama yang akan saya paparkan adalah profil dari perusahaan klien saya. Jadi, klien saya ini adalah sebuah perusahaan yang bernama Oxidance, dan jenis dari perusahaan tersebut adalah perusahaan yang memproduksi minuman kesehatan dari daun telang. Target pasar mereka adalah orang-orang yang peduli dengan kesehatan dan kecantikan, dan slogan mereka adalah Oxidance, sehatkan harimu. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan dan memaparkan draft dari logo yang sudah saya desain melalui aplikasi Canva. Sebelumnya saya tidak menggunakan aplikasi Adobe Illustrator karena saya kurang jago dan kurang paham dalam mengoperasikan aplikasi tersebut, jadi saya menggunakan Canva yang mana saya lebih mudah dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. Nah, ini adalah 3 desain logo pertama saya. Jadi ini adalah logo desain saya yang pertama, ini logo desain saya yang kedua, dan ini logo desain saya yang ketiga. Lalu ini ada desain logo saya yang keempat, ini ada desain logo saya yang kelima, dan ini ada desain logo saya yang keenam. Selanjutnya ada desain logo saya yang ketujuh, desain logo saya yang kedelapan, dan desain logo saya yang kesembilan. Lalu selanjutnya ada desain logo saya yang ke-10, desain logo saya yang ke-11, desain logo saya yang ke-12, dan 3 yang terakhir adalah desain logo saya yang ke-13, ke-14, dan ke-15. Jadi dalam mendesain logo ini saya membuat sekitar 15 desain logo yang nantinya akan dipilih 2 yang mana menurut klien saya tuh yang paling cocok dan yang paling selaras dengan image perusahaan mereka. Jadi selanjutnya saya akan memaparkan dan memperlihatkan logo yang telah dipilih oleh mereka. Jadi dari 15 mereka memilih 2 logo ini, logo yang pertama dan ini logo yang kedua yang mereka pilih. Alasan saya membuat logo 2 ini yang terlihat sangat simpel ini karena saya memang pribadinya suka sesuatu yang terlihat simpel namun mudah diingat. Jadi dalam membuat logo untuk perusahaan Oksidan sendiri, saya ingin membuat logo yang memang terlihat simpel dan orang itu ingat, langsung melihat logonya langsung ingat kok, oh ini perusahaan Oksidan gitu. Jadi ini 2 logo ini nantinya akan saya kombinasikan warnanya dan saya buat beberapa tipografinya. Lalu mereka akan seleksi lagi mana yang paling baik dan mana yang paling cocok untuk perusahaan mereka. Jadi selanjutnya ini saya akan mempresentasikan dan memaparkan kombinasi warna dan tipografi dari 2 logo yang telah mereka pilih sebelumnya. Ini adalah kombinasi warna dan tipografi dari logo pertama yang telah mereka pilih. Karena image perusahaan mereka adalah biru, hijau, dan ungu, jadi saya mencari berbagai referensi warna di Google, RGB yang cocok sekiranya mana yang bisa dimasukkan ke dalam logo-logo yang telah mereka pilih sebelumnya. Ini adalah kombinasi warna dan tipografi yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima, dan ini yang keenam. Ini kombinasi warna dan tipografi yang ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, dan ke-11. Jadi untuk logo yang pertama, saya membuat 11 kombinasi warna dan tipografi sederhana yang nantinya mungkin mereka bisa pilih satu, mana yang paling cocok. Dan untuk logo yang kedua, saya juga sama tekniknya, saya mencari beberapa kombinasi warna dan RGB di Google, nantinya akan saya kombinasikan juga dalam logonya sendiri. Jadi ini adalah kombinasi warna dan tipografi dari logo yang kedua, ini adalah kombinasi warna dan tipografi yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima, dan ini yang keenam. Ini yang ketujuh, ini yang kedelapan, ini yang kesembilan, ini yang ke-10, ini yang ke-11, dan ini yang ke-12. Sama sepertinya dari 12 kombinasi warna dan tipografi ini, mungkin mereka bisa memilih satu mana yang sekiranya cocok dan bisa diaplikasikan ke perusahaan mereka.
Dari beberapa kombinasi warna dan tipografi yang sudah saya buat, ternyata klien saya memilih satu yang paling cocok dengan image perusahaan mereka dan bisa direalisasikan untuk sebagai logo dari perusahaan mereka sendiri. Jadi selanjutnya saya akan memperlihatkan logo desain yang telah dipilih oleh perusahaan Oxidance sendiri yang sudah fix. Jadi ini adalah logo final dari Oxidance yang telah mereka pilih. Jadi mereka memilih logo yang ini dengan kombinasi warna yang ini serta tipografi yang seperti ini. Namun saya kembangkan lagi agar lebih terlihat sedikit lebih kreatif dan lebih eye-catching. Jadi ini adalah logo yang sudah saya hasilkan. Saya buat ada shadow-nya dan tulisan Oxidance-nya ini saya jadikan mengikuti huruf O yang di atas dan huruf O yang di bawah. Nah, setelah terpilih logo ini sudah final, nanti logo ini akan saya realisasikan ke berbagai mock-up yang sekiranya menunjukkan image perusahaan mereka atau berbagai produk mereka. Jadi selanjutnya saya akan memperlihatkan dan memaparkan mock-up yang sudah saya masukkan desainnya ke dalamnya. Mockup yang pertama adalah kartu nama pastinya, karena sebuah perusahaan itu pasti butuh kartu nama. Jadi ini adalah kartu nama dari perusahaan Oxidance yang saya desain. Di sini logonya saya taruh kiri dan sebelah kanan adalah informasi dari perusahaan tersebut. Lalu mockup yang kedua adalah paper bag. Saya mendesainnya sederhana saja, ada paper bag warna putih dan logonya saya taruh tengah. Lalu yang ketiga adalah mockup cutting sticker. Jadi saya taruh logonya di tengah dan yang atas saya kasih keterangan ini sebenarnya perusahaan tentang apa, dan bawahnya adalah slogan mereka. Mockup yang keempat adalah gantungan kunci, sama seperti mockup paper bag, saya hanya membuatnya sangat sederhana, jadi hanya ada gantungan kunci dan di tengahnya saya beri logonya saja. Mockup selanjutnya adalah pin, hampir sama dengan gantungan kunci, jadi saya hanya mendesainnya di pin yang berwarna putih, lalu logonya saya taruh tengah saja. Lalu selanjutnya adalah mockup cup kertas. Jadi mockup cup kertas ini sedikit berbeda karena logonya memang benar saya taruh tengah. Lalu di sekeliling-sekelilingnya ini, memutari cup kertasnya sendiri saya beli ilustrasi-ilustrasi dari bunga telang sendiri. Selanjutnya adalah mockup dari mug atau cangkir. Sebenarnya sederhana saja, hanya cangkir dan saya beri logo di tengahnya. Selanjutnya adalah mock-up dari kotak hampers. Jadi kotak hampers ini mungkin sekiranya akan berisi packaging pouch dari produk perusahaan Oxidance sendiri. Jadi di sini mungkin bisa diisi 3 pouch. Jadi saya taruh ini kotak, ada desainnya di tengah, di bawahnya ada slogannya, lalu di sini ada tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, serta di bawah sini ada ini tentang perusahaan, ini tentang produk apa, lalu di bawahnya ada BPOM RI-nya, ada berat bersihnya, serta ini diproduksi oleh perusahaan mana. Lalu mockup selanjutnya adalah kaleng, sederhana saja, ada kaleng, terus ada ilustrasi-ilustrasi bunga telang, lalu di tengahnya ada logonya, dan bawahnya keterangan ini produk yang bagian mana. Dan yang terakhir adalah mockup pouch yang saya sudah sebutkan sebelumnya di mockup kotak hampers. Jadi di sini sedikit rada rame ketimbang yang lainnya. Jadi di sini ada pouch, ada ilustrasi-ilustrasi bunga telangnya, lalu di sini ada logonya, di sini ada tanggal produksi dan tanggal kadaluarsanya, di sini ada logo halal, di sini ada keterangan kalau produk ini terbuat dari 100% ekstrak bunga dan daun telang. Lalu di sini ada slogannya, dan di sini sama ada keterangan ini tentang produk yang mana, berat bersihnya berapa, BPOM RI-nya berapa, dan diproduksi oleh perusahaan mana. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan kepada Pak Hintang dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada salah katanya. Sampai jumpa dan salam sekali lagi untuk Pak Bintang dan rekan-rekan sekalian.